Jakarta Timur baru saja terbangun dari libur Natal yang tenang. Namun di sebuah rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, sebuah pintu kamar mandi kecil berukuran 1,5 kali 1,5 meter terpaksa didobrak. Di dalamnya 11 manusia bertumpuk, berhimpitan, berebut oksigen yang hampir habis selama 19 jam. Apa yang awalnya dikira perampokan biasa berubah menjadi salah satu tragedi penyekapan paling sadis dalam sejarah kriminal Indonesia. 6 nyawa melayang, termasuk sang pemilik rumah Insinyur Dodi Triyono dan 2 putrinya. Bagaimana mungkin sebuah aksi kriminal biasa berakhir sefatal ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar mandi maut itu selama belasan jam? Hari ini, kita akan membelah kembali kronologi lengkap, detik-detik mencekam di dalam kegelapan, hingga pengejaran para pelaku yang berakhir dengan timah panas. Ini adalah kisah tragedi Pulau Mas. Sebelum kita masuk ke hari kejadian, kita perlu mengenal siapa sosok di balik rumah mewah tersebut, Insinyur Dodi Triyono. Beliau adalah seorang arsitek sukses, pengusaha properti yang dikenal rendah hati dan penyayang keluarga. Di lingkungan Pulau Mas, ia bukan orang sembarangan. Ia adalah ketua RT yang disegani. Dodi tinggal bersama anak-anaknya dari pernikahan keduanya. Ada Diona Arika yang berusia 16 tahun. Ada Zanet Kalila yang berusia 13 tahun. Dan si bungsu Dianita Gema yang baru berusia 9 tahun. Mereka adalah keluarga yang terlihat sempurna. Namun, di balik kemegahan pagar rumah mereka, maut sedang mengintai dari sebuah mobil putih yang sudah beberapa kali berputar di depan gerbang. Suasana rumah sedang santai. Gerbang rumah yang biasanya tertutup rapat saat itu terbuka karena salah satu supir keluarga, yaitu Pak Yanto, baru saja hendak mengeluarkan mobil. Inilah celah yang ditunggu. Sebuah mobil Suzuki R3 putih merapat. 4 orang pria turun. Pemimpinnya adalah Ramlan Butar-Butar, seorang residivis kambuhan yang dikenal dengan julukan Kapten Pincang. Bersamanya ada Erwin Situmorang, Yuspane, dan Alvin Sinaga. Tanpa basa-basi, mereka masuk sambil menodongkan senjata api dan senjata tajam. Satu persatu penghuni rumah dikumpulkan. Pak Yanto, para asisten rumah tangga, hingga anak-anak Dodi yang sedang berada di lantai atas. Diona ditarik dari kamarnya. Gema yang sedang bermain juga dibawa turun. Sore itu, Insinyur Dodi baru saja pulang. Ia tidak tahu bahwa rumahnya sudah dikuasai preman. Begitu turun dari mobil, ia langsung ditodong dan digiring masuk. Tidak ada perlawanan berarti, karena para pelaku menggunakan ancaman nyawa anak-anaknya. Inilah bagian paling mengerikan dari kasus ini. Ramlan dan kawan-kawannya tidak berniat membunuh dengan senjata. Mereka memilih cara yang lebih perlahan dan menyiksa. 11 orang, termasuk Pak Dodi dan anak-anaknya, dipaksa masuk ke dalam kamar mandi pembantu yang sangat sempit. Bayangkan, ruangan 1,5 kali 1,5 meter diisi 11 orang dewasa dan anak-anak. Pintu dikunci dari luar, gagang pintu dirusak, dan lampu dimatikan. Ventilasi tidak ada. Di dalam kegelapan itu, suhu mulai naik. Oksigen mulai menipis. Pak Dodi mencoba menenangkan anak-anaknya. Namun jam demi jam berlalu, mereka mulai kesulitan bernapas. Mereka mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen. Zanet Kalila, salah satu penyintas, menceritakan betapa haus dan panasnya suasana saat itu. Mereka terpaksa meminum air keran yang terus dinyalakan hanya untuk bertahan hidup dan mendinginkan suhu tubuh. Kakaknya, Diona, mulai lemas. Adiknya, Gema, terus memanggil ayahnya hingga suaranya menghilang.
Menjelang pagi, suasana sunyi bukan karena mereka tidur, tapi karena satu persatu mulai kehilangan kesadaran. Pak Dodi menghembuskan napas terakhirnya di sana, di pelukan anak-anaknya. Begitu juga dengan Diona dan si kecil Gemma. Zanet Khalila, remaja 13 tahun yang saat itu menyandang disabilitas tunarungu, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Saat oksigen mulai menipis dan suhu ruangan meningkat drastis, Anet, panggilan akrabnya, mencoba bertahan dengan cara yang cerdik. Ketika tubuh-tubuh mulai berjatuhan, Anet tidak menyerah. Ia terus mencari sisa-sisa air dari shower atau keran yang sengaja dinyalakan untuk mendinginkan suhu tubuh dan membasahi kerongkongan. Bahkan, dalam pengakuannya yang memilukan, ia sempat dibenamkan ke dalam bak mandi oleh pelaku saat penyekapan awal. Namun ia tetap mencoba tenang. Ketangguhan fisik dan mental inilah yang membuatnya menjadi satu-satunya dari anak Insinyur Dodi yang berhasil keluar hidup-hidup dari ruangan maut itu. Selasa pagi, 27 Desember. Sheila, teman dari Diona, datang ke rumah karena Diona tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Ia mendapati rumah terbuka, tapi sepi mencekam. Ia mendengar rintihan lemah dari arah belakang. Warga dan polisi datang. Pintu kamar mandi didobrak. Pemandangannya sangat menyayat hati. Jenazah bertumpuk. Zanet ditemukan masih bernapas di bawah tumpukan saudaranya. 6 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan di rumah sakit. Polisi bergerak sangat cepat. Berkat CCTV yang sangat jelas, identitas Ramlan Butar-Butar langsung terdeteksi. Kurang dari 24 jam setelah korban ditemukan, polisi menggerebek persembunyian mereka di Bekasi. Ramlan, si Kapten Pincang, tewas diterjang timah panas karena melawan. Erwin Situmorang ditangkap hidup-hidup. Begitu juga dengan Yus Pane dan Alvins. Motifnya, perampokan murni. Mereka mengaku tidak berniat membunuh, hanya ingin mengurung agar mereka bisa kabur dengan tenang. Namun kelalaian dan kekejaman mereka berbuah hukuman mati. Keadilan mulai dicari di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2017. Zanet hadir secara langsung untuk memberikan kesaksian. Bayangkan, betapa beratnya bagi seorang remaja harus kembali melihat wajah orang-orang yang merampas nyawa ayah dan saudara-saudaranya. Di persidangan, terungkap fakta-fakta yang lebih kelam. Para pelaku, Ridwan Sitorus alias Yus Pane dan Erwin Situmorang, didakwa dengan pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana. Meskipun pengacara mereka berargumen bahwa tidak ada niat membunuh, majelis hakim melihat tindakan memasukkan 11 orang ke ruangan sekecil itu tanpa ventilasi selama belasan jam adalah sebuah tindakan yang secara sadar mengarah pada hilangnya nyawa. Hasilnya, pada Oktober 2017, hakim menjatuhkan vonis mati untuk Erwin Situmorang dan Yus Pane. Sementara sang sopir, Alvin Bernius Sinaga, dijatuhi hukuman seumur hidup karena perannya hanya mengawasi dari luar. Upaya banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung pun ditolak. Bahkan pada tahun 2021, permohonan peninjauan kembali dari Erwin Situmorang tetap ditolak oleh Mahkamah Agung. Lalu bagaimana kabar mereka sekarang? Bertahun-tahun setelah tragedi itu, Zanet kini tumbuh menjadi wanita muda yang kuat. Meskipun trauma mendalam tidak mungkin hilang sepenuhnya, terutama ketakutan untuk kembali menginjakan kaki di rumah Pulau Mas tersebut. Ia terus melanjutkan hidup dengan dukungan penuh dari ibunya, Almianda Sapira. Bagaimana dengan rumah mewah itu sendiri? Rumah yang berlokasi di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A itu sempat lama terbengkalai dan menjadi saksi bisu yang menyeramkan di lingkungan tersebut. Namun pada tahun 2019, rumah tersebut akhirnya berhasil terjual. Meskipun sempat ada kekhawatiran rumah tersebut akan sulit laku karena sejarah kelamnya. Terjualnya rumah ini menandai babak baru bagi aset tersebut.
meski ingatan publik tentang kejadian di dalamnya tetap abadi. Tragedi Pulau Mas menyisakan luka mendalam, terutama bagi Zanet yang kehilangan ayah dan kedua saudara kandungnya sekaligus dalam satu malam. Kasus ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua tentang pentingnya keamanan rumah dan kewaspadaan terhadap orang asing. Meski para pelaku sudah menerima vonisnya, yaitu hukuman mati bagi Erwin dan Yuspane, trauma bagi yang selamat tidak akan pernah benar-benar hilang. Rumah di Pulau Mas itu berdiri sunyi, menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang mengguncangkan nurani bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati sudah adil bagi tindakan yang mengakibatkan penderitaan sedalam ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa jaga keamanan keluarga Anda. Sampai jumpa di kisah kriminal selanjutnya.